Setelah tubuh asli Wang Lin keluar dari tanah, dia langsung bergerak cepat menuju tanah peninggalan immortal. Selama di perjalanan dengan jarak tertentu, tubuh asli Wang Lin tiba di lubang yang mengarah ke tanah peninggalan immortal. Dia melihat ke dalam lubang, kemudian meninju udara kosong, untuk menerobos retakan ruang. Dan pada akhirnya, sampai di bagian utara wilayah tanah peninggalan immortal. Di waktu yang sama Wang Lin bertemu dengan Zixin dan Gong Sun Fan, melihat mereka tubuh asli Wang Lin langsung menyerang. Pada saat yang sama, Gong Sun Fan langsung mengambil tindakan. Dengan cepat dia mengeluarkan harta berbentuk gunung. Gunung itu segera membesar, berusaha melindungi mereka. Namun, Wang Lin tetap melayangkan pukulannya tanpa ragu, hingga ledakan pun terjadi. Dalam sekejap saja, gunung itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, Gong Sun Fan menarik Zixin untuk mundur lebih jauh, namun, Wang Lin tidak memberi mereka kesempatan. Dia melangkah maju, menghancurkan ruang di bawahnya, lalu melayangkan pukulan lain. Gong Sun Fan segera mengeluarkan pedang terbang. Pedang itu melesat menuju Wang Lin, mengeluarkan aura mengerikan, namun, Wang Lin hanya mendengus. Tanpa rasa takut, dia menghantam pedang itu dengan tinjunya, pedang terbang itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, energi domain formasi jiwa Gong Sun Fan keluar dari pedangnya mencoba menyerang Wang Lin. Namun, sebagai dewa kuno, Wang Lin tidak memiliki domain seperti pembudidaya lain. Sebagai gantinya, dia memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Mata Wang Lin menatap dingin, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah. Energi domain pria tua itu langsung runtuh, tanpa memberi kesempatan tinju Wang Lin datang sekali lagi. Dengan ekspresi ketakutan Gong Sun Fan kemudian berkata, "Kita bahkan tidak saling mengenal, kenapa kau menyerang kami?" Wang Lin tidak peduli. Dia lalu melayangkan tangannya, seketika muncul pembatasan yang mengurung Gong Sun Fan dan Zixin. Wang Lin berteriak, "Terima kematianmu." Pada saat yang sama, Gong Sun Fan melirik ke arah Zixin lalu berkata, "Nona, pinjamkan aku pedang sihirmu." Gong Sun Fan langsung meraihnya. Itu adalah pedang yang sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, dia menggigit lidahnya dan menyemburkan darah ke pedang itu. Namun, saat itu juga, tinju Wang Lin sudah tiba, targetnya kepala pria tua itu. Dalam kepanikan, pria tua itu mengangkat pedangnya untuk menangkis, hingga terjadinya benturan. Pedang rusak itu retak, sebagian bahkan patah dan hancur berkeping-keping. Tubuh Gong Sun Fan terlempar ke bawah, jatuh dari langit seperti meteor. Zixin kemudian berteriak, "Senior, tidak ada kebencian di antara kita, kenapa kau harus membunuh?" Akan tetapi, Wang Lin hanya menatapnya dengan dingin lalu berkata, "Dari mana kalian berdua berasal?" Zixin kemudian menjawabnya, "Kami baru saja keluar dari tanah peninggalan immortal." Wang Lin kembali berkata, "Ada 7 orang ketika kalian masuk ke tanah peninggalan immortal, kenapa hanya kalian berdua yang keluar?" Zixin sangatlah ketakutan, dan dia tidak menduga kalau pria yang dihadapannya mengetahui hal tersebut dan merasa kalau dia sangatlah familiar. Dengan suara penuh kepahitan, dia berkata, "Kami memiliki alasan sendiri," namun, Wang Lin tidak tertarik dengan alasan mereka. Wang Lin dengan dingin berkata, "Ikuti aku." Saat Wang Lin membawa Zixin lebih dalam lagi ke tanah peninggalan immortal, dia mengabaikan Gong Sun Fan yang terluka parah. Dia mengira Gong Sun Fan sudah mati. Namun, saat melihat ke bawah dia terkejut, Gong Sun Fan dikelilingi kabut hitam dengan tanaman 5 daun bersinar di dahinya. Dia memohon agar dia dibunuh sebagai gantinya. Pria tua itu, yang ternyata ayahnya Zixin, dia rela mati asalkan putrinya selamat. Wang Lin berpikir sejenak, lalu menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke tanah peninggalan immortal. Di sana dia membuka celah spasial dan melempar mereka berdua ke dalam, memerintahkan mereka untuk mencari avatar Wang Lin di dalam kehampaan. Jika berhasil menemukannya mereka akan selamat. Sementara itu, tubuh asli Wang Lin duduk di luar tanah peninggalan immortal, untuk membimbing jalan keluar. Adapun avatarnya Wang Lin yang berada di atas kompas bintang membuka matanya. Dia akhirnya memahami bagaimana Zixin dan Gong Sun Fan bisa selamat, dan matanya menjadi dingin. Avatar Wang Lin mulai bergerak, menyebarkan indera ilahinya untuk mencari mereka dalam kehampaan. Setelah menemukannya, dia mengambil 2 tetes darah dari kening mereka. Pada saat yang sama, tubuh aslinya membuka mata dan menekan udara. Menciptakan celah ruang spesial, avatar Wang Lin memasuki celah itu, meninggalkan Zixin dan Gong Sun Fan dalam kehampaan, sebagai hukuman bagi mereka berdua. Setelah keluar dari tanah peninggalan immortal, tubuh asli dan avatar Wang Lin tiba di lembah negara Chu.
Wang Lin memberikan buah reinkarnasi pada tubuh aslinya. Saat buah itu dihancurkan, cairan emas bocor dan meresap ke dalam kulitnya. Perlahan cairan itu meresap melalui retakan di tubuhnya, meningkatkan kecepatan penyerapannya terhadap energi spiritual berkali-kali lipat. Sekarang tubuh asli Wang Lin telah menjadi dewa kuno sejati. Setelah itu, tubuh aslinya tenggelam ke dalam tanah, sementara avatarnya Wang Lin mulai mengukir domain menggunakan potongan-potongan pohon reinkarnasi. Waktu pun berlalu, Zoru seorang gadis kecil berusia 3 tahun yang sangat cantik, tetapi belum pernah mengucapkan sepatah kata pun. Orang tuanya telah mencari banyak tabib bahkan obat, tetapi tidak ada yang berhasil. Berbeda dari anak-anak lain, Zoru lebih suka duduk diam di halaman belakang, menatap langit dengan mata penuh kebingungan. Suatu hari, seorang pria tua berpakaian jubah kultivasi datang ke desa, untuk mencari anak-anak berbakat dalam kultivasi. Semua anak di bawah 6 tahun dikumpulkan, termasuk Zoru. Awalnya ibunya ragu untuk membawanya tetapi ayahnya bersikeras. Pria tua itu tampak kecewa, karena belum menemukan anak berbakat di desa ini selama bertahun-tahun. Namun, ketika pandangannya jatuh pada Zoru, ekspresinya langsung berubah. Dia terkejut menemukan bahwa Zoru secara alami memiliki energi spiritual meridian yang terbuka, dan aura ungu tanda bakat luar biasa dalam kultivasi. Dengan penuh kegembiraan, pria tua itu mengumumkan bahwa dia akan membawa Zoru ke sektenya. Namun, Zoru merasa takut. Dia memegang erat gaun ibunya, wajahnya pucat, matanya dipenuhi kepanikan, saat pria tua itu hendak membawa Zoru. Ibunya memeluknya dengan sedih dan meminta bantuan suaminya. Ayah Zoru mencoba menjelaskan bahwa putrinya bisu, tetapi pria tua itu mengabaikannya dan tetap membawanya pergi. Zoru ketakutan dan menangis, memanggil ayah dan ibunya, kata-kata pertamanya sejak lahir. Pria tua itu terkejut dan senang mengetahui bahwa Zoru bisa berbicara, namun saat dalam perjalanan, Zoru menggigit tangannya sebagai bentuk perlawanan. Pria tua itu kesal, dia hendak menamparnya, tetapi tiba-tiba dia merasakan tekanan besar Wang Lin muncul di depannya. Dengan satu gerakan, Wang Lin meniup pria tua itu dengan angin kencang. Membuatnya tak berdaya, Zoru menatap Wang Lin dengan bingung, tetapi entah kenapa, dia merasa dekat dengannya. Saat Wang Lin mengajaknya pergi, Zoru tanpa ragu mengangguk. Setelah itu mereka tiba di sebuah pagoda, tempat Wang Lin membangun rumah batu sederhana. Zoru tanpa bicara banyak selalu mengikuti Wang Lin kemanapun dia pergi. Bahkan saat Wang Lin berkultivasi, Zoru duduk di sampingnya dengan mata penuh kebingungan. Meskipun tidak mengerti semuanya, dia tahu dia merasa aman bersama Wang Lin. Di malam hari Wang Lin berdiri di samping Zoru yang tertidur, dan berbisik bahwa jiwa Naschen Soul Limuan belum stabil, sehingga ingatannya belum kembali. Saat berusia 19 tahun semuanya akan pulih, sambil mengingat kenangan tentang Limuan. Pada saat yang sama, Wang Lin juga menyadari bahwa Zoru membutuhkan makanan, jadi ia membangun dapur dan mulai memasak untuknya. Meskipun sudah 500 tahun sejak terakhir kali ia memasak, suatu malam, Zoru mengalami mimpi buruk dan memanggil Wang Lin. Dia menangis ketakutan. Wang Lin menenangkannya dengan energi spiritual. Setelah Zoru bangun, Wang Lin memberinya sebuah lonceng, yang didapatkan dari Qiu Siping, yang bisa ia gunakan untuk memanggilnya jika dia membutuhkannya. Dan bahkan Wang Lin mengajarkan Zoru berkultivasi. 2 tahun berlalu. Zoru kini berusia 5 tahun dan lebih ceria. Ia sering menjahili Wang Lin dengan loncengnya hanya untuk melihat Wang Lin muncul, tetapi akhirnya menyimpannya sebagai harta. Sekali-kali Wang Lin pernah mengajaknya menemui orang tuanya, dan saat itu juga Zoru menceritakan tentang mimpinya, bertemu dengan Limuan. Pada saat Zoru menemukan mayat seorang wanita di pagoda yang bernama Tinger, dan menganggapnya sebagai kakak peri. Ia sering membawa bubur untuknya, meskipun Wang Lin sudah menjelaskan bahwa mayat Tinger tidak bisa makan. Namun, Zoru tetap bersikeras meninggalkan buburnya di sana. Suatu hari, ketika Zoru hendak melakukan hal yang sama, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Merasakan ancaman dari kejauhan, ia menyuruh Zoru masuk ke dalam pagoda. Meskipun Zoru kesal dengan orang jahat yang terus mengganggu mereka, di tengah medan yang sunyi, seorang kultivator formasi jiwa tahap menengah bernama Liao Fan dari negara salju datang menemui Wang Lin. Ia menuntut Wang Lin untuk menyerahkan kipas bulu, akan tetapi Wang Lin menolak memberikannya. Liao Fan segera membentuk segel dengan tangannya, dan dalam sekejap, ribuan bilah es meluncur ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin dengan tenang mengeluarkan 2 lonceng.
Ketika lonceng itu dilemparkan ke udara, keduanya membesar dan mulai berdering dengan keras. Gelombang suara yang dihasilkan langsung menghancurkan bilah-bilah es, bahkan menyebabkan pegunungan di sekitar mereka bergetar hebat. Tak menyerah, Liao Fan membentuk segel lain dan mengarahkannya ke depan. Dari segelnya, muncul cahaya hitam putih yang berubah menjadi sosok raksasa. Sosok itu, atas perintah Liao Fan, yang segera menyerang Wang Lin dengan cakarnya yang besar. Melihat serangan itu, Wang Lin mengalirkan energi spiritual ke dalam loncengnya. Lonceng-lonceng itu mulai berputar dan saling bertabrakan, menghasilkan suara yang semakin keras. Tekanan suara itu begitu kuat hingga Liao Fan terdorong mundur beberapa langkah, namun, Liao Fan tidak menyerah. Dengan suara tegas ia berteriak, "Bunuh!" Tiba-tiba saja sosok raksasa itu berubah menjadi kabut hitam, dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Wang Lin mencoba menghindar dengan berteleportasi ke langit, tetapi kabut hitam itu terus mengejarnya. Melihat Wang Lin dalam posisi sulit, Liao Fan mengeluarkan ada 12 simbol pada jam ini. Ada banyak garis kecil di bawahnya, yang mewakili setiap hari dalam sebulan. Dengan wajah penuh percaya diri ia berkata, "Hari ini tanggal 9 Agustus hari kematianmu." Liao Fan lalu melemparkan jam perunggu ke udara. Dari jam itu dua cakar emas raksasa muncul dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mencoba menangkisnya dengan lonceng, tetapi benturan yang terjadi begitu dahsyat hingga lonceng itu pecah berkeping-keping. Namun, Wang Lin tetap tenang. Potongan-potongan lonceng yang hancur itu mulai berputar mengelilinginya, membentuk armor sonik yang berkilauan. Saat itu juga, kabut hitam raksasa kembali menyerangnya. Kali ini, Wang Lin tidak menghindar, ia ingin menguji kekuatan armor sonik miliknya. Ketika kabut hitam menabrak armor sonik, riak energi muncul dari tubuh Wang Lin. Dalam sekejap saja sosok kabut raksasa itu melemah dan akhirnya hancur karena getaran suara dari armor Wang Lin. Tapi pertarungan belum berakhir, cakar emas Liao Fan kembali menyerang. Wang Lin segera mengayunkan pedang surgawi miliknya, menghancurkan cakar emas dalam satu tebasan. Bahkan, sabetan pedangnya juga mengenai jam perunggu milik Liao Fan. Liao Fan terpental ke belakang, dan muntah darah. Tetapi bukannya panik, ia malah tersenyum dan berkata bersiaplah untuk mati. Tiba-tiba, suara raungan menggema dari dalam jam perunggu, retakan semakin banyak muncul di permukaannya, hingga akhirnya jam itu hancur berkeping-keping. Dari dalamnya muncul sebuah lengan raksasa berwarna hitam, yang mengeluarkan aura mengerikan. Wang Lin segera mengayunkan pedang surgawi ke arah lengan itu. Lengan tersebut membentuk perisai gas hitam untuk bertahan, tetapi perisai itu hancur dalam sekali tebas. Luka mulai muncul di lengan tersebut, dan dari dalamnya gas hitam keluar secara perlahan, kemudian membentuk sesosok pria yang terlihat mirip Situnan. Namun, Wang Lin segera menyadari sesuatu yang aneh. Ini bukan Situnan yang asli melainkan lengan Situnan yang terpisah dan dikorbankan seseorang di masa lalu. Wang Lin terkejut dan bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Sosok itu menatapnya dengan dingin dan berkata, "Aku adalah Situnan." Wang Lin terkejut, sulit mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sosok Situnan tiba-tiba bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengelilingi Wang Lin dan menyebarkan aura dingin yang membekukan sekelilingnya. Dalam sekejap, seluruh area berubah menjadi lapisan es, dan hawa dingin menyebar ke segala arah, namun Wang Lin mengenali aura ini. Dengan cepat ia mengeluarkan api biru es Dao dunia bawah. Begitu api itu muncul, semua energi dingin yang menyerangnya langsung menghilang, bahkan udara di sekitarnya terasa lebih hangat karena api tersebut menyerap hawa dingin. Situnan terkejut melihat api biru itu. Api es Dao dunia bawah, bahkan muridku yang tinggal di dunia bawah pun tidak bisa menguasainya sebaik ini. Kini, niat membunuh Situnan semakin kuat. Dengan penuh amarah ia melesat maju, bersiap menghabisi Wang Lin dalam satu serangan, dan cerita pun berakhir. Ini adalah cerita dari novel. Kalau tidak mirip dengan video aslinya harap dimaklumkan, dan jangan lupa untuk kelanjutan episodenya. Terima kasih.